Selamat malam Pak Lakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan program CRM software review produk dari customer. Perkenalkan, nama saya Farhan Faruroji, NIM A12 2019 06147 dari kelompok pengelolaan hubungan pelanggan 6408. Sebagai yang tertulis tadi di depan, judul rancangan program yang saya ajukan adalah software CRM review produk dari customer. Pertama, pendahuluan. Dalam sebuah bisnis, mengetahui feedback dari pelanggan tentang produk adalah faktor yang dapat menentukan maju atau tidaknya bisnis kita. Jadi bisa dibilang faktor tersebut adalah faktor yang cukup fatal untuk kelangsungan sebuah bisnis. Karena dalam feedback customer terdapat koreksi-koreksi yang mampu membuat pelaku bisnis meninjau ulang produk-produknya sehingga menghasilkan improvisasi atau menghasilkan produk yang lebih baik. Belakangan ini, cara mendapatkan feedback dari pelanggan itu ada bermacam-macam. Dari mulai menyebar kuesioner sampai menyediakan halaman web untuk diisi oleh para customer. Tapi kurangnya dari mereka pelaku bisnis untuk mendapatkan review dari customer itu seringkali membuat web atau sebuah tampilan yang kurang menarik bagi customer, sehingga mereka bisnisnya tidak mendapatkan review produk dari customer, dan itu menyebabkan bisnis mereka stuck atau mentok di situ-situ saja karena tidak mendapatkan koreksi dari customer. Nah, dalam rancangan program CRM ini akan menawarkan kemudahan bagi kedua belah pihak, dari sisi pelaku bisnis maupun customer. Rancangan program ini melibatkan software-software yang umum dan mudah dipahami. Goals utama dari software ini adalah untuk menarik customer sehingga mau untuk mengisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk customer supaya perusahaan mendapatkan review dengan cara membuat tampilan atau interface dari sebuah software itu semenarik dan seatraktif mungkin supaya customer tertarik untuk menyempatkan sedikit waktunya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masuk ke kebutuhan teknologi dulu. Dalam rancangan program ini akan melibatkan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk hardware yang dibutuhkan ada komputer server tentu saja, yang kedua ada perangkat internet, yang ketiga serta itu gadget dari masing-masing dari admin. Untuk software yang perlu disiapkan hanya database dan software hasil rancangan ini nantinya. Nah, dalam software yang akan dibuat ini akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar review produk pelaku bisnis. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi akan dikemas dengan tampilan UI UX yang menarik serta atraktif, sehingga customer tidak merasa terbebani dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalah utama dari topik ini adalah customer tidak merasa tertarik untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perusahaan tentang review produknya, sehingga harus ada jawaban untuk masalah tersebut. Nah, masalah tersebut jawabannya adalah membuat atau mendesain tampilan UI UX yang menarik sehingga customer bisa betah atau paling tidak spend waktu sedikit untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berisi review produk tersebut. Kemudian masuk ke pengaruh teknologi yang sudah ada. Di setiap perusahaan sudah pasti memiliki sumber daya teknologi yang berbeda-beda. Maka dari itu, program ini dirancang untuk dapat digunakan di berbagai macam device
sehingga tidak harus tidak spesifik dalam tidak memerlukan spek komputer yang spesifik atau spek komputer yang tinggi untuk mengaplikasikan softwarenya. Cara kerjanya adalah setiap customer yang membeli lewat software ini, semua datanya akan tercatat dari mulai orderan, data pribadi customer, serta interest dari customer akan disimpan secara otomatis dalam database. Nah, dari situ admin akan sangat mudah untuk mengintegrasikannya dan mudah untuk dikelompok-kelompokkan sesuai dengan data-data yang sesuai kebutuhan kita. Setelah semua proses order selesai, akan muncul pertanyaan-pertanyaan ringan yang intinya membahas review produk pelaku bisnis. Tetapi pertanyaan itu nanti tidak akan berupa pertanyaan-pertanyaan baku. Jadi akan dilempar dengan pertanyaan-pertanyaan santai, ringan, sehingga customer tidak terasa kalau mereka sedang mengisi ulasan produk. Setelah customer mengisi pertanyaan tersebut, jawaban akan otomatis terekam dan masuk ke database. Setelah customer melakukan review dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, perusahaan akan mendapat informasi mengenai feedback produk-produk yang telah dibeli oleh para customer. Informasi itu dapat digunakan untuk perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya. Dari mulai ada yang suka, ada yang kurang menyukai produknya. Dari situ kita bisa melihat kelemahan produk A, B, C, D. Kemudian kita juga bisa tahu reach market produk kita itu sampai kemana saja, atau kita jadi lebih bisa memetakan ini produk kita akan dijual kemana. Nah, data yang masuk juga akan terkelompokkan dengan jelas sehingga perusahaan mengetahui target marketnya itu tadi. Jadi secara tidak langsung, selain mendapatkan review kita bisa mengkoreksi hasil produk kita juga bisa mengetahui target market dari perusahaan tersebut itu terletak di mana dan siapa saja. Masuk ke cara maintenance softwarenya. Cara maintenance-nya cukup terbilang sederhana. Admin hanya perlu mengupdate data secara rutin dan berkala untuk tetap keep up dengan informasi-informasi terbaru. Maksudnya setiap ada data yang masuk, admin harus tahu. Setiap ada new segmented market yang masuk, admin harus tahu dan keep up tentang informasi tersebut, sehingga nanti ketika mau mengeluarkan produk, kita bisa mengikuti tren-tren yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga harus ada pembaruan template pertanyaan supaya customer tidak cepat bosan. Biasanya masalah dari pembuatan pertanyaan ini, pertanyaannya monoton, itu saja. Jadi dalam aplikasi ini, dalam software ini, khususnya admin harus up to date untuk mengganti pertanyaan-pertanyaannya supaya customer tidak bosan, karena mungkin ada sebagian kecil customer yang memperhatikan detail seperti itu. Contohnya ketika minggu kemarin atau bulan kemarin telah membeli produk kita, kemudian dia mengisi review, dan next di bulan depannya dia membeli produk dari kita lagi, tapi pertanyaan yang diajukan oleh kita masih sama, maka itu akan menjadi satu kekurangan yang bisa dipermasalahkan oleh para customer karena bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilempar dengan pertanyaan yang itu saja gitu loh. Jadi pengubahan atau pembaruan template pertanyaan dalam software ini itu menjadi satu hal yang krusial supaya para customer ini nanti tidak bosan dengan pertanyaan review yang itu saja. Next, ada alternatif CRM. Solusi lain yang bisa ditawarkan adalah membuat pencatatan review produk melalui website. Jadi, jika memang aplikasi ini nanti dirasa terlalu lama, akan ada alternatif CRM lain, yaitu membuat
satu website yang nantinya sama cara kerjanya dengan software ini, tetapi page-nya itu nanti ada di website. Jadi semua proses bisnis dialihkan ke website sehingga customer melakukan semua proses order melalui website. Setelah itu akan dimunculkan tampilan-tampilan dari page website tersebut yang bisa diisi oleh para customer. Setelah jawaban semua tersimpan, jawaban dari si customer ini tadi, admin bisa mendownload jawaban yang telah diberikan oleh para customer itu tadi. Proses ini terlihat sama-sama simple, tapi di situ terletak perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama dari segi kepraktisan, jelas dari web lebih membutuhkan effort untuk mendownload lagi informasi jawaban yang tersimpan. Kemudian dilihat dari segi keamanan, jika proses tersebut dilakukan melalui website, maka data akan rentan bocor dan itu akan menyebabkan kerusakan fatal bagi pihak perusahaan. Ini bukan faktor yang main-main ya, soalnya di situ terdapat informasi-informasi pribadi pelanggan yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa mengambil keuntungan dari situ, entah itu dijual, entah itu diterapkan dalam bisnis mereka. Nah, kejadian-kejadian seperti itu sebisa mungkin kita hindari, tetapi itu adalah beberapa kekurangan yang terjadi jika menggunakan alternatif penggunaan CRM lewat website ini tadi. Nah, dari kebocoran data itu tadi, kemungkinan paling buruknya perusahaan bisa dituntut oleh customer karena itu. Soalnya itu data pribadi yang istilahnya sangat rahasia gitu loh. Jadi setiap perusahaan yang mendapat itu harus dijaga rapat-rapat supaya tidak bocor, karena belakangan ini banyak sekali kasus kebocoran database yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan data itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal karena memang sangat berguna, entah itu foto KTP, entah itu alamat rumah, entah itu nama, entah itu tanggal lahir. Itu bisa menjadi nilai, itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi bagi mereka yang bisa memanfaatkan dalam tanda kutip data-data tersebut. Oleh karena itu, memang di dalam proses CRM website melalui website ini menawarkan metode yang simpel juga sama dengan software itu tadi, akan tetapi resikonya berbeda jauh, karena jika lewat software itu tadi akan langsung otomatis tersimpan di database melalui software itu tadi, sedangkan jika lewat website maka akan rentan sekali untuk terjadi kecurian data itu tadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya Pak Lalang. Saya memohon maaf bila banyak salah penulisan ataupun perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan bagi Pak Lalang. Terima kasih telah membimbing saya selama 1 semester ini, dan izinkan saya untuk menutup presentasi saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.